Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat, tetap rajin belajarnya, dan jaga kesehatannya. Oke, kali ini kita bertemu lagi dengan Bunda Tita. Kali ini kita akan membahas tema 7, subtema 4, pembelajaran kedua. Sebelumnya, kalian sudah mempersiapkan buku, pensil, buku tema 7, dan MBP-nya. Oke, sudah dibuka. Sebelumnya, ada baiknya kita berdoa. Berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian buka buku tema 7, subtema 4, pembelajaran 2 di halaman 175. Di situ ada bermain kipas angin di air. Yuk kita baca sama-sama. Bermain kipas angin di air. Hari ini semua anak bergembira. Pagi hari mereka diajak Pak Guru bermain di pemandian sumber air. Sumber air tersebut terletak dekat sekolah. Di sana terdapat fasilitas permainan anak-anak. Tempat tersebut dijadikan tempat wisata masyarakat sekitar. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap kelompok 8 anak. Masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Mereka membuat lingkaran dengan cara saling bergandengan. Anak nomor 1, 3, 5, dan 7 berdiri. Anak nomor 2, 4, 6, dan 8 terlentang dengan kaki lurus ke depan. Anak yang berdiri berjalan memutar. Anak yang terlentang akan tertarik dan terangkat. Permainan dilakukan dengan bergantian antara yang berdiri dan terlentang. Nah, itu dia bermain kipas angin di air. Yaitu Siti dengan teman-temannya. Coba, siapa yang suka bermain air? Di antara kalian, siapa yang suka main air? Bunda juga suka. Nah, ada beberapa tempat yang menyediakan air seperti yang dimainkan oleh Siti dan teman-temannya. Contohnya apa? Yang pertama, ada kolam renang, karena kolam renang ada airnya. Yang kedua, ada danau. Yang ketiga, ada sungai, ada laut, dan ada air terjun. Nah, dari beberapa tempat itu, ternyata tempat tersebut bisa dijadikan tempat wisata. Contohnya, laut. Di pantainya banyak banget wisatawan yang datang ke tempat laut karena ada airnya. Ternyata banyak orang itu menyukai air, apalagi laut. Laut itu kan indah. Siapa di sini yang suka laut? Siapa yang suka main ke pantai? Nah, dari tempat wisata tersebut ternyata ada juga sebagian yang tidak menyukai tempat air. Contohnya, tempat wisata ada apa aja selain pantai, selain danau? Coba kalian pikirin. Ya, ada yang namanya kebun binatang. Ada yang namanya museum. Ada taman. Nah, itu termasuk tempat wisata. Nah, Bunda akan mencontohkan grafik tentang orang-orang yang menyukai tempat wisata. Kalian simak baik-baik ya. Kalian harus pahami baik-baik. Ini dia contoh daftar tempat wisata dan hasil informasi yang didapat. Tempat wisatanya ada 4. Pertama kebun binatang,
ada pantai, ada taman, dan air terjun. Banyak siswa yang menyukainya, bisa dilihat ada 12 orang, ada 6 orang, ada 2 orang, dan ada 4 orang. Pertama kita amati adalah banyak siswa yang menyukainya. Ada 12, ada 6, ada 2, dan ada 4. Dan kalian buat garis dari atas ke bawah. Kalian tuliskan banyak siswa yang menyukai wisata tersebut. Sekarang kalian amati nama tempat wisatanya. Ada kebun binatang, ada pantai, ada taman, dan air terjun. Setelah itu kalian buat garis dari arah kiri ke kanan. Kalian tuliskan nama tempat wisatanya. Kemudian kita lihat nama tempat wisata yang pertama, kebun binatang, yaitu banyak siswa yang menyukainya 12 orang. Kita lihat nama tempat wisata pertama, kebun binatang, dan cari angka di 12. Kemudian kalian buat garis dari bawah ke atas, seperti yang warna biru ini. Tempat wisata yang kedua yaitu pantai. Banyak siswa yang menyukainya adalah 6 orang. Kemudian kita lihat grafiknya di tempat wisata pantai, yaitu banyak siswanya yaitu 6 orang. Kita buat garis seperti warna merah ini di angka 6. Nama tempat wisata yang ketiga adalah taman. Banyak siswa yang menyukainya ada 2 orang. Sekarang kita lihat grafik di tempat wisata taman. Berjumlah 2 orang, kita cari angka 2, kemudian buat garis ke atas seperti warna kuning ini. Tempat wisata selanjutnya yaitu air terjun. Banyak siswa yang menyukainya, berjumlah 4 orang. Kemudian kita lihat grafik di air terjun, kita cari angkanya yaitu 4 orang, kemudian kita buat garis ke atas seperti berwarna hijau ini. Ini dia grafik hasil dari data yang diperoleh mengenai tempat wisata yang disukai. Dengan data yang diperoleh, kebun binatang 12 siswa yang menyukainya, pantai 6 siswa yang menyukainya, ada taman 2 orang yang menyukainya, kemudian ada air terjun 4 orang yang menyukai. Dari grafik tersebut, kita bisa lihat mana yang lebih banyak menyukai tempat wisatanya. Terlihat jelas bahwa yang berwarna biru itu lebih tinggi, berarti dia lebih banyak. Jadi kebun binatang lebih banyak yang menyukainya. Sedangkan di warna kuning dia yang paling kecil, berarti dia yang paling sedikit. Siswa sedikit yang menyukai taman. Nah, itu dia penjelasan tentang grafik orang-orang yang menyukai tempat wisata. Jadi, tidak hanya tempat wisata saja yang bisa dijadikan grafik tersebut. Contohnya, kalian bisa menentukan warna kesukaan. Warna kesukaan tersebut kalian bisa dijadikan grafik jika kalian sudah menanyakan kepada teman-teman kalian. Teman-teman kalian menyukai warna apa saja. Nah, begitu. Nah, jika kalian masih bingung atau tidak mengerti, kalian bisa tanyakan kepada Bunda melalui media sosial ataupun kepada orang tua kalian. Tugas pertama, buatlah grafik dari data yang sudah ditentukan. Berikut ini datanya. Nah, di sini ada daftar warna dan hasil informasi yang didapat. Kalian bisa screenshot data ini kemudian kerjakan.
Oke, selanjutnya buka halaman 179. Di situ ada percakapan antara Sura dan buaya. Percakapan tersebut belum lengkap, ada sebagian yang hilang. Nah, Bunda mau percakapan tersebut kalian salin di buku tugas, kemudian isi yang belum lengkapnya tersebut. Di situ ada pilihan di bawahnya. Kalian bisa memilih jawaban mana yang tepat atau kata mana yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut. Oke, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham, semoga kalian bisa mengerti, dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran ini. Cukup sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.